Halo semuanya, perkenalkan saya Yohanes Tanlesan Romeo dengan NIM 431241104. Di sini saya akan membahas kaitan antara public speaking dan komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kaitan antara public speaking dengan komunikasi. Sebelum masuk lebih jauh, saya mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernah tidak teman-teman merasa gugup saat diminta maju ke depan kelas? Tangan dingin, suara mulai berubah, bahkan kadang lupa apa yang mau disampaikan. Menurut saya, pengalaman seperti ini sangat umum terjadi dan justru dari situ kita bisa melihat pentingnya memahami public speaking dalam ilmu komunikasi. Nah, supaya kita tidak langsung lompat ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga bisa melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan intonasi suara. Kalau kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya tidak pernah lepas dari komunikasi. Mulai dari ngobrol dengan teman, berdiskusi di kelas, sampai berinteraksi di media sosial. Artinya, komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana dengan public speaking? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di hadapan banyak orang dengan tujuan tertentu seperti memberikan informasi, mengajak, meyakinkan, atau bahkan menghibur audiens. Kalau kita perhatikan dari pengertian ini saja, sudah terlihat bahwa public speaking sebenarnya adalah bagian dari komunikasi. Tetapi menurut saya, public speaking itu versi lebih menantang dari komunikasi biasa. Kenapa? Karena kita tidak hanya menyampaikan pesan ke satu orang, tetapi ke banyak orang sekaligus dengan latar belakang yang berbeda-beda. Disinilah kaitan antara public speaking dan komunikasi menjadi sangat jelas. Public speaking tidak akan bisa dilakukan dengan baik tanpa dasar komunikasi yang kuat. Sebaliknya, dengan sering melakukan public speaking, kemampuan komunikasi kita juga akan ikut berkembang. Dalam public speaking, kita dituntut untuk menggunakan komunikasi secara efektif. Artinya, pesan yang kita sampaikan harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kadang masih bisa dimaklumi. Walaupun kurang rapi, dalam public speaking kita harus lebih terarah. Selain itu, public speaking juga melibatkan dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah kata-kata yang kita ucapkan, sedangkan komunikasi non-verbal meliputi bahasa tubuh, gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah. Menurut saya, justru komunikasi non-verbal ini seringkali lebih terasa oleh audiens. Misalnya, kita berbicara dengan materi yang bagus, tetapi wajah tegang dan tidak ada kontak mata, audiens bisa merasa kurang tertarik. Sebaliknya, kalau kita lebih santai, ada senyum dan interaksi lewat kontak mata, audiens akan lebih merasa terhubung. Selain itu, intonasi juga punya peran penting. Cara kita mengatur tinggi rendah suara, jeda dan penekanan kata bisa mempengaruhi bagaimana audiens memahami pesan kita. Kalau kita bicara datar dari awal sampai akhir, biasanya audiens cepat bosan. Tapi kalau ada variasi, penyampaian kita jadi lebih hidup. Kaitan lain antara public speaking dan komunikasi adalah kemampuan memahami audiens. Dalam komunikasi yang efektif, kita tidak hanya fokus pada apa yang kita sampaikan, tetapi juga siapa yang kita ajak bicara. Dalam public speaking, ini sangat penting. Cara kita berbicara di depan teman sebaya tentu berbeda dengan saat berbicara di depan dosen atau orang yang lebih tua. Kalau kita bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima. Selain itu, public speaking juga melatih kita untuk menyusun pesan secara sistematis. Biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan untuk menarik perhatian, isi untuk menyampaikan inti, dan penutup untuk memperkuat pesan. Menurut saya, struktur ini penting sekali karena tanpa struktur yang jelas, audiens bisa bingung dengan apa yang kita sampaikan. Tidak hanya itu, public speaking juga berkaitan dengan komunikasi persuasif. Artinya, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha mempengaruhi dan mengajak audiens, misalnya agar mereka setuju atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu, public speaking juga membantu meningkatkan rasa percaya diri. Rasa gugup itu wajar, tetapi dengan latihan, kita bisa mengontrolnya. Semakin sering kita mencoba, semakin terbiasa kita berbicara di depan umum. Bahkan, public speaking juga melatih kita untuk berpikir cepat. Misalnya saat ada pertanyaan dari audiens, kita dituntut untuk tetap tenang dan bisa menjawab dengan baik. Dari sini kita bisa melihat
bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana kita mengelola komunikasi secara keseluruhan. Sebagai contoh sederhana, saat seorang mahasiswa presentasi di depan kelas, ia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berusaha agar teman-temannya memahami, tertarik, atau tidak bosan. Ini adalah bentuk nyata dari hubungan antara public speaking dan komunikasi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa public speaking dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat atau tidak dapat dipisahkan. Public speaking adalah praktiknya, sedangkan komunikasi adalah dasar ilmunya. Menurut saya, semakin baik kemampuan komunikasi seseorang, maka semakin baik pada kemampuan public speakingnya. Dan semakin sering kita berlatih public speaking, maka kemampuan komunikasi kita juga akan semakin berkembang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.